Lupakan emas, lupakan saham. Hari ini kita bakal ngomongin soal domba. Tapi bukan sembarang domba. Ini adalah domba yang harganya bisa bikin kita geleng-geleng kepala. Coba deh lihat angka ini, hampir 20 juta rupiah. Dan ini bukan pendapatan setahun ya, ini adalah keuntungan bersih hanya dari satu siklus penggemukan domba. Gimana ceritanya coba? Nah, ini nih yang jadi pertanyaan besarnya. Gimana caranya sebuah peternakan domba yang kelihatannya sederhana, di pedesaan pula bisa menghasilkan untung segede ini cuma dalam 4 bulan? Siap-siap, karena jawabannya, wah ini lebih dari sekedar urusan ternak biasa. Oke, mari kita bedah misterinya. Pusat dari semua ini adalah sebuah peternakan bernama Asep Dogar Farm. Yuk kita lihat lebih dekat. Kalau kita lihat sekilas, ya kelihatannya biasa aja. Lokasinya di Sukabumi, bisnisnya penggemukan domba, siklusnya cuma 4 bulan, dan hasilnya untung banget. Tapi, ada satu petunjuk kunci di sini, jenis dombanya. Domba Garut. Nah, disinilah semua cerita seru ini dimulai. Sekarang kita masuk ke rahasia utamanya. Kunci sukses peternakan ini ternyata bukan cuma soal manajemennya yang jago, tapi hewannya itu sendiri. Ini bukan domba biasa. Ini adalah bintangnya. Nah, ini dia penampakannya. Domba Garut. Lihat deh, posturnya gagah banget, tanduknya itu loh, megah. Percaya deh, di Jawa Barat, domba ini bukan sekedar hewan ternak. Dia itu udah kayak ikon, sebuah simbol kebanggaan. Terus, apa sih yang bikin dia spesial banget? Jawabannya ada di darahnya. Coba bayangin, domba Garut ini tuh kayak hasil persilangan 3 juara dari 3 benua. Dia punya daya tahan dari domba lokal kita, kekuatan dari domba Capstat Afrika Selatan, plus kualitas super dari domba Merino Australia. Ini bukan domba hasil ternak biasa, ini tuh kayak atlet super hasil rekayasa genetik alami. Dan bedanya itu kelihatan jelas banget. Coba lihat perbandingan ini. Yang jantan beratnya bisa sampai 80 kilo, tanduknya melengkung gagah, kayak gladiator kan? Sementara yang betina jauh lebih kecil, bahkan nggak punya tanduk. Nah, perbedaan yang drastis ini nih yang jadi kunci kenapa harganya bisa beda jauh. Punya badan sekuat itu tentu nggak disia-siain. Dan ini membawa kita ke babak selanjutnya, di mana domba-domba ini bukan lagi sekedar hewan ternak. Mereka adalah atlet yang bertanding di sebuah arena budaya yang unik banget. Soalnya, nilai tertinggi dari domba jantan ini ternyata bukan diukur dari berapa banyak dagingnya. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih bergengsi. Dan inilah dia, seni ketangkasan. Jangan salah sangka dulu ya, ini bukan sekedar adu domba brutal, ini lebih mirip kontes seni, semacam kontes binaraga campur adu teknik, yang dinilai itu kekuatan, kegagahan, sampai keberaniannya. Jadi bukan soal menang kalah doang. Tradisi ini tuh udah lama banget. Awalnya dari iseng-isengnya anak gembala, terus jadi lebih serius di tahun 70-an dengan adanya organisasi resmi. Tapi, momen paling penting itu di tahun 1980. Coba perhatiin, namanya diubah dari adu domba jadi ketangkasan domba. Ini bukan cuma ganti nama loh, ini perubahan filosofi. Dari sekedar adu fisik, jadi sebuah perayaan budaya dan keahlian. Jadi, gimana cara nentuin juaranya? Wah, ini rumit. Bukan cuma adu kepala loh. Juri itu menilai 5 hal, mulai dari postur tubuhnya yang disebut adik-adik, kesehatannya, kelincahannya pas di arena, bahkan sampai gaya seruduknya dan semangat juangnya. Ini benar-benar kayak gabungan kontes kecantikan, kontes binaraga, sama pertandingan tinju, tapi buat domba. Nah, disinilah semuanya jadi masuk akal. Gimana caranya sebuah gengsi budaya, sebuah piala di arena, bisa diubah jadi duit, jadi rupiah yang beneran? Yuk kita ngomongin angka. Di dunia bisnis ada yang namanya rasio RC. Gampangnya ini buat ngukur untung atau rugi. Kalau angkanya di atas 1, artinya untung. Nah, Asep Dogar Farm ini rasionya 1,15. Maksudnya, setiap 1 rupiah yang mereka keluarin buat modal, baliknya jadi 1,15 rupiah. Ini bukan cuma bisnis yang jalan, tapi ini mesin cetak uang yang efisien banget. Dan ini dia buktinya. Lihat di tabel ini. Domba biasa, ya kelas C lah. Harganya paling beberapa juta. Tapi begitu domba itu jadi juara, masuk kelas super, harganya bisa langsung meroket puluhan juta, bahkan bisa lebih. Jadi, piala yang dia menangin di arena itu langsung nempel jadi label harga di badannya. Jadi, apa kesimpulannya? Peternakan Asep Dogar ini bukan sekedar peternakan biasa. Ini adalah sebuah model bisnis yang super cerdas. Produknya memang hewan, tapi nilai tambahnya itu datang dari budaya. Rumus suksesnya sebenarnya kalau kita pecah-pecah jadi sederhana, cuma 3 langkah. Pertama, punya produk yang unik,
Dalam hal ini, domba Garut yang genetiknya unggul. Kedua, manfaatin tradisi budaya yang udah ada untuk naikin gengsi dan harga jualnya. Dan ketiga, ya tentu aja, dikelola pakai manajemen bisnis yang bener. Simpel kan? Produk, budaya, bisnis, 3 pilar. Kutipan ini kayaknya pas banget buat nyimpulin semuanya. Di dunia domba Garut, piala itu bukan cuma pajangan. Tiap kemenangan adalah investasi yang langsung naikin nilai jual si domba. Sederhananya, prestasi sama dengan uang. Titik. Jadi, kisah domba Garut ini kan lebih dari sekedar cerita domba ya. Ini bukti nyata kalau warisan budaya itu bisa jadi motor ekonomi yang kuat. Nah, ini yang bikin kita jadi mikir, kira-kira tradisi lokal apa lagi ya, dimanapun itu, yang sebenarnya punya potensi tersembunyi buat jadi bisnis kelas dunia berikutnya.